Sepertinya film ini diangkat dari kisah nyata ya. Dan sepertinya ini adalah orang aslinya. Kalau artis yang memerankan Du Leying bernama asli Jia Ling. Dia benar-benar latihan selama 6 bulan untuk menurunkan berat badannya. Karena Jia Ling memang aslinya adalah orang yang gemuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Du Leying adalah seorang petinju wanita. Saat itu dia akan bertanding melawan juara bertahan. Tapi sebelum dia menjadi petinju, inilah kisah hidupnya. Saat pagi tiba, Leying masih asik tidur di sofa. Mejanya penuh dengan makanan. Ibu, adik, dan sepupu Leying memperhatikan lewat CCTV. Mereka melihat Leying bangun, tapi ternyata dia hanya pindah arah bantal saja karena matahari menyilaukan matanya. Dodo, sepupu Leying, sengaja datang jauh-jauh untuk memasukkan Leying dalam acara TV-nya. Program yang dibuatnya kontestannya memang gemuk-gemuk. Tapi keuntungannya setelah mengikuti program itu, Leying akan mendapatkan pekerjaan. Diketahui di sini jika Leying sudah 10 tahun menganggur, dia sangat canggung berkomunikasi sehingga ibunya yang menjawab. Belum ada 5 menit di interview, Leying sudah mau bubar. Ibunya berusaha mencegah, tapi kemudian adiknya yang maju. Kau ini wanita berusia 31 tahun, apakah tidak malu hidup seperti ini terus? Leying sempat berkata kasar kepada adiknya dan kemudian pergi. Bisnis keluarga mereka adalah membuka toko kelontong. Tokonya cukup besar. Leying juga mempunyai ayah yang sudah tua. Saat di jalan, Leying menelpon kekasihnya untuk datang ke tempat makan. Setelah itu dia menelpon sahabatnya sejak masih sekolah, menyuruhnya untuk datang juga ke tempat makan yang sama. Tapi ternyata kekasih dan sahabatnya itu malah berselingkuh. Diam-diam mereka menjalin hubungan sudah lama di belakang Leying. Singkat cerita, mereka bertiga pun bertemu di tempat makan. Leying bercerita soal dirinya yang diwawancarai tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dia juga kesal karena adiknya sering bertengkar dengannya. Leying kemudian berpamitan untuk pergi ke toilet. Kekasihnya berniat akan memutuskan Leying hari ini karena sahabatnya itu telah hamil. Setelah itu, Leying datang dengan membawa bir yang banyak. Kekasihnya bilang, "Aku ingin bicara," kata sahabatnya. "Kalau gitu aku pergi dulu biar kalian bisa berbicara berdua." "Tidak, kamu di sini saja. Kita kan selalu terbuka dalam segala hal." Leying kemudian berebut ponsel dengan kekasihnya itu. Begitu dibuka, muncul wajah sahabatnya. Tak bisa berkata apa-apa lagi, Leying memutuskan untuk pergi. Sahabatnya kemudian memanggil, "Leying, bulan depan kami akan menikah. Bisakah kamu menjadi pengiring pengantinku?" Coba kira-kira bayangin ya, gimana perasaan Leying? Dia melampiaskannya dengan memakan gulali sepanjang jalan. Leying juga mampir untuk beli sate. Leying menghabiskan waktu di warnet hingga malam tiba. Saat itu Leying memakan es krim dan melewati orang yang sedang berlatih tinju. Orang itu seperti menatap Leying padahal kaca itu tidak tembus keluar. Leying kemudian kembali ke rumah dan tidur kembali. Hari berlalu, adik Leying telah menikah namun sudah bercerai. Dia memiliki seorang putri untuk dibesarkan. Kalau di negara Cina, untuk menyekolahkan anak di sekolah negeri harus memiliki tempat tinggal atas nama dirinya. Jadi adiknya itu sudah membuat surat agar apartemen warisan neneknya yang atas nama Leying dibalik nama atas dirinya. Adiknya meminta bantuan sang ibu untuk membantunya. Leying dipanggil datang untuk sarapan. Ibunya memulai pembicaraan. Dia menjelaskan permasalahan adiknya itu. "Ini semua demi keponakanmu bersekolah." Leying dengan mudahnya menyetujui hal itu. "Kamu tinggal tanda tangan di sini saja." Ibunya lantas menyinggung mantan suami adiknya yang lepas tangan begitu saja terhadap putrinya. Leying kemudian bilang wajar saja karena adiknya itu berselingkuh duluan. Tidak senang dengan perkataan Leying, adiknya membalas, "Kamu juga sudah berumur 31 tahun, masih menumpang di rumah orang tua, tidak punya anak, tidak punya suami, mau berakhir di panti jompo nantinya. Kelak kamu juga akan diselingkuhi oleh pacarmu."
Leying yang kesal lantas memutuskan untuk pergi dari rumah. Ibunya datang dan memberikan uang 2000 yuan, tapi Leying tidak mau menerimanya. Leying pergi hanya dengan membawa satu buah koper di tangannya. Leying mendapatkan kontrakan rumah, harganya 1800 yuan. Dia bingung ya karena tidak punya uang sebanyak itu. Namun begitu dilihat ponselnya, ibunya telah mentransfer 2000 yuan. Leying kemudian melamar pekerjaan di sebuah rumah makan. Gajinya 2500 yuan, dapat makan 2 kali sehari. Tapi si bos ini perilakunya sedikit genit. Keseharian Leying mulai disibukkan dengan melayani pelanggan hingga malam. Suatu ketika bosnya menyuruh Leying mengambil rokok di dalam mobilnya. Di saat yang sama, seorang pria keluar dari tempat gym dan pipis di pojokan. Leying tidak sengaja membunyikan klakson dan menyalakan lampu mobil tersebut. Pria tadi lantas menghampiri Leying yang dikiranya sengaja melakukan itu. Padahal Leying tidak paham bagaimana mematikan lampu mobil. Esok harinya Leying datang ke tempat gym. Dia berniat mengembalikan sarung tinju Haokun. Haokun berterima kasih ya. Setelah itu Leying ditawari promo latihan tinju. Leying kebetulan suka bertinju. Kata dia, setelah 2 orang bertarung terakhirnya mereka berpelukan. Namun Leying bilang, aku pikir-pikir dulu ya. Bos yang mempunyai tempat gym mengumpulkan semua seniornya. Dia bilang besok akan diadakan pameran tinju. Setiap senior atau pelatih harus mendapatkan anggota baru. Ada seorang pelatih yang masih muda dan ganteng, namanya adalah Tianfu. Dia suka menggait wanita-wanita cantik istri orang untuk masuk ke dalam anggotanya. Pelatihnya sangat menyukai Tianfu ya. Namun berbalik dengan Haokun. Kata si pelatih, kalau kali ini Haokun tidak mendapatkan anggota, maka dia akan dipecat. Haokun segera bertindak cepat ya. Dia mengirim pesan kepada Leying dan mengajaknya pergi ke taman esok hari. Bosnya memberikan seragam berwarna merah muda untuk acara besok. Singkat saja hari itu pun tiba. Leying telah berpakaian cantik untuk bertemu Haokun. Haokun datang dengan memakai kaos pink di dalamnya. Tanpa ada kata-kata mereka berjalan di sepanjang taman. Akhirnya Haokun mengajak Leying melihat pameran tinju. Tianfu lagi asik merayu ibu-ibu muda. Haokun kemudian berkata yang sebenarnya. Habis pameran ini dirinya berniat pensiun menjadi pelatih. Karena bosnya terus memaksa dia untuk mendapatkan anggota baru. Saat itu kedua mata mereka saling memandang. Angin bertiup kencang. Haokun memberikan jaketnya untuk Leying. Dan sejak saat itulah Leying menjadi anggota tinju baru. Haokun membantu Leying setiap harinya latihan. Jika harusnya junior yang lelah, ini pelatih juga ikut-ikutan lelah. Tianfu masih digandrungi oleh ibu-ibu muda ya, sedangkan Leying dilatih dengan sungguh-sungguh. Saat itu tangan Haokun terluka. Ada seorang pegawai di sana menyukainya. Dia menulis nota sambil memasukkan Hansaplast ke dalam sarung tinju Haokun. Tapi Haokun memberikan sarung tinjunya kepada Leying. Tianfu menerima akibatnya karena merayu istri orang. Leying memakai sarung tinju itu di dalam toilet. Dia merasa senang karena mendapatkan nota itu. Leying kemudian menempelkan tangan kirinya ke kaca, tapi kaca itu malah retak. Suatu hari diadakan pertandingan petinju antar sesama pelatih. Haokun melawan Tianfu. Siapa yang menang akan maju ke pertandingan provinsi. Awalnya Haokun kalah ya, tapi akhirnya dia bisa mengimbangi permainan Tianfu. Bahkan Tianfu sudah terlihat kewalahan. Namun karena Tianfu banyak penggemarnya dan bosnya bertindak sebagai juri pertandingan, Tianfu dipilih sebagai pemenangnya. Haokun yang kecewa lantas datang ke tempat makan Leying bekerja. Dia meminta izin si bos agar Leying bisa menemaninya makan dan minum. Hidup bukanlah menjalani hal yang kita suka, tapi dengan bekerja keras dan berjuang untuk mencapai yang kita mau. Aku hanya ingin menang sekali saja, kata Haokun.
Hao Kun kemudian mabuk. Dia dibawa Le Ying ke kontrakan rumahnya dan terjadilah cinta satu malam. Esok paginya Hao Kun bilang akan tinggal di sini sementara waktu bersamamu. Tolong tinggalkan kunci rumah. Pada malam hari Le Ying mendatangi Jim kembali ya. Dia menemui Tianfu dan menawarkan uang sebesar 5.000 yuan. Le Ying tahu jika Tianfu sebenarnya takut bertanding di provinsi. Dia juga takut merusak wajah tampannya. Jadi tanpa ragu Tianfu menerima uang itu. Hao Kun kemudian menelpon Le Ying dan memberi kabar jika dirinya akan maju bertanding di provinsi. Le Ying bilang, mari kita rayakan malam ini dengan makan yang enak-enak. Le Ying meminta sama bosnya gaji bulan depan diambil duluan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya berdua. Setiap hari Le Ying menemani Hao Kun berlatih, ibaratnya dia adalah asisten pribadinya. Le Ying juga belajar masak demi Hao Kun. Pengorbanan Le Ying tidak sia-sia ya. Berat badan Hao Kun telah ideal. Dia diterima bertanding di provinsi. Hao Kun datang dari latihan dan memeluknya. Suatu hari seperti biasa, Le Ying datang membawa rantang makanan. Dia melihat Hao Kun diberi segepok uang. Orang itu adalah ayah dari lawan Hao Kun di provinsi. Orang itu bilang, jika kau tidak mau menerima uang ini, maka uang ini akan aku berikan kepada wasit. Aku ingin putraku menang. Hao Kun bilang dia akan mengalah demi 30.000 yuan. Tapi Le Ying tidak setuju dengan hal itu. Bukankah kamu ingin menang sekali saja? Hao Kun kemudian marah dan menyuruh Le Ying untuk pulang ke rumah. Pertandingan antar provinsi dimulai. Hao Kun bertemu dengan lawannya. Dia bilang, 3 ronde awal aku akan menghajarmu, tapi di ronde keempat aku akan mengalah. Namun ketika bel berbunyi, sekali kena tinju Hao Kun langsung terkapar. Le Ying kembali ke tempat dia bekerja. Si bos menyuruhnya untuk menemani minum. Tapi kemudian si bos mulai genit lagi ya. Le Ying yang tidak tahan meninjunya dengan pukulan kiri. Le Ying kemudian menelpon sepupunya Dou Dou untuk menjamin kebebasannya di kantor polisi. Dan sebagai gantinya, Le Ying setuju untuk tampil di acara program TV Dou Dou. Dou Dou mendandani Le Ying dengan sangat cantik. Le Ying dipakaikan earphone agar dia bisa berkomunikasi dengan Dou Dou. Pembawa acara itu bertanya, kenapa dalam 10 tahun ini kamu tidak keluar rumah untuk mencari pekerjaan? Aku tidak pandai berkomunikasi. Aku juga sering disakiti oleh orang-orang di sekelilingku. Beberapa kali Dou Dou membantu Le Ying menjawab pertanyaan dari juri, tapi jawabannya menyesatkan. Seperti aku berlatih tinju untuk melihat pelatih-pelatih yang tampan di sana. Video Le Ying kemudian diputar saat dia diwawancara di rumahnya, tapi video itu diedit seakan-akan Le Ying berkata kasar kepada ibunya. Penonton dan juri pada bersorak tidak senang dengan kelakuan Le Ying. Dou Dou kemudian keluar dan tiba-tiba Le Ying jatuh pingsan. Le Ying kembali ke kontrakannya ya. Dia loncat dari jendela lantai 3. Matahari pagi membangunkannya. Le Ying kemudian berdiri di depan cermin sambil menangis. Mengapa aku tidak cedera sama sekali? Padahal ini sakit sekali. Keesokan harinya Le Ying datang ke tempat gym untuk mendaftar kompetisi tinju. Pemilik gym bilang, oke, tapi kamu harus lulus persyaratannya dulu. Dari sinilah Le Ying mulai serius menjalani pelatihan. Musim panas telah dilalui, tapi Le Ying masih belum memenuhi persyaratan. Le Ying tidak patah semangat ya. Musim dingin Le Ying juga gagal, tapi terlihat jika badannya sudah mulai kurus. Dan akhirnya pada musim semi Le Ying lulus kualifikasi. Dirinya dinyatakan memenuhi persyaratan. Ayahnya kemudian datang mengunjungi Le Ying. Aku bukan kurus karena sakit ayah, tapi karena berlatih tinju.
Ayahnya meminta Leying untuk pulang kembali ke rumah membantunya menjaga toko kelontong karena ibunya sudah tua sedang sakit pinggang. Leying kemudian bertanya, "Ayah, ketika kamu mempunyai 2 apel, yang satu besar dan yang satu kecil, kemudian ada seorang teman yang memintanya, manakah yang akan kamu berikan?" Ayahnya menjawab, "Aku akan memberikannya satu yang besar. Kalau kamu?" Kata Leying, dia akan memberikan kedua apelnya, tapi orang-orang malah mengira aku tidak suka apel. Singkat cerita, Leying kembali menjaga toko kelontong bersama adiknya itu. Tapi Leying tidak pernah berhenti berlatih. Suatu ketika pelatih menyuruh Leying maju menggantikan petinju yang cedera. Dia akan bertanding di kejuaraan profesional. Jika Leying menang, biaya latihan menjadi gratis. Leying kembali ke pekerjaannya ya. Tiba-tiba Haokun datang untuk membeli minuman dingin. Haokun berlari dan Leying mengejarnya sambil membawa 1 pak botol minuman. Leying berhasil mendahulinya. Dia bertanya, "Kenapa kamu berlari?" Mereka berdua duduk di pinggir jalan. "Berapa banyak berat badanmu turun?" "Kira-kira 50 kilogram. Aku ada pertandingan tinju minggu depan. Aku harap kamu bisa datang menonton." Haokun sendiri sudah berganti profesi ya, menjadi pegawai bangunan. "Mengapa kamu ingin sekali bertinju?" Leying berkata, "Karena aku ingin menang 1 kali." Setelah itu Haokun dipanggil atasannya untuk bekerja kembali. Di tempat gym, pelatih menyuruh Leying latihan lebih keras lagi karena pertandingan kali ini dia akan melawan petinju profesional. Dari 10 kali bertanding, 8 kali lawannya menang KO. Pernah suatu ketika Leying berlari melewati sahabat dan mantan kekasihnya itu. Mantannya bilang, "Sepertinya aku tidak asing dengan wajahnya." Kemudian adegan pindah saat di awal scene, di mana hari ini Leying akan bertanding. Leying yang sudah kurus sekarang melihat Leying yang dulunya gemuk. Dia tersenyum di kaca. Ini adalah pertama kalinya Leying akan bertanding di kejuaraan profesional. Dia datang sebagai penantang kejuaraan tinju wanita kelas ringan. Pemilik gym berkata, "Leying, kamu bisa menyerah kapan saja jika kamu mau." Kata Leying, ini belum selesai. Awal-awal ronde, Leying bisa mengimbangi permainan lawan, tapi kemudian dia kena pukul. Leying tersudut di pojokan ring, tapi dia berhasil keluar dengan mulus. Leying mulai kehabisan nafas ya, konsentrasinya mulai hilang. Namun dia diselamatkan oleh bunyi bel. Pemilik gym bilang, "Leying, apakah kamu akan menyerah?" "Tidak, ini belum selesai." Ronde kedua pun dimulai. Leying terus terpojok dan terkena banyak pukulan. Wasit sempat menghitung sampai 7 hitungan, namun Leying tetap bangkit. Dia meneruskan permainan itu dengan tetap bertahan tanpa mampu melawan. Di ronde ini, Leying benar-benar terlihat lelah. Ibunya yang melihat menangis dari bangku penonton. Leying masih berkeinginan keras untuk melanjutkan pertandingan. Dia mendapat tips dari pelatih. Cari peluang, gunakan tangan kirimu untuk memukulnya. Pertandingan dimulai kembali ya. Leying masih terkena pukulan berkali-kali, tapi dia tetap maju dan maju. Sampai akhirnya Leying mampu menghindar dengan baik dan mendaratkan telak pukulan kirinya. Namun sayangnya hal itu tidak berlangsung lama karena sang lawan bangkit untuk membalasnya. Tubuh Leying kembali menyentuh lantai ring tinju. Dia mengingat masa lalunya saat dia bertengkar dengan adiknya dan memutuskan untuk keluar rumah. Leying kembali sesaat ke dalam dan menandatangani surat balik nama. Leying juga telah dikhianati oleh sahabat dan kekasihnya, namun dia tetap datang ke pesta pernikahan itu sebagai pengiring pengantin. Kemudian saat Leying bertengkar dengan Haokun, Leying mendengar dari luar jika Haokun berkata kepada teman-temannya, "Dia itu bukan pacarku, dia hanyalah salah satu muridku saja."
Yang terakhir adalah sepupunya Daudau. Dialah yang mengedit video itu, membuat penonton dan juri salah paham. Daudau juga menyuruh Leying untuk pura-pura pingsan. Ini semua agar acara TV-nya mendapat rating yang bagus sehingga dia bisa dipromosikan. Leying mau saja melakukan itu semua ya. Itu sebabnya dia akan memberikan 2 apel miliknya jika temannya meminta. Itu karena Leying benar-benar berhati baik. Kembali ke kenyataan sekarang, Leying mampu bangkit kembali dan bel berbunyi, tanda pertandingan sudah berakhir. Leying berhasil bertahan sampai ronde penghabisan ya. Dia juga mengucapkan selamat kepada lawannya itu. Haokun terlihat menonton pertandingan juga. Meski kalah, Leying mendapat rasa simpati dari keluarganya dan dari semua penonton. Semua penonton memberikan tepuk tangan yang meriah atas kegigihannya. Bahkan pelatih dan pemilik gym memujinya jika Leying mampu memberikan pertandingan yang seru. Leying berganti pakaian dan membersihkan dirinya. Haokun telah menunggunya di luar. "Kau bertanding cukup bagus hari ini. Apakah badanmu terasa sakit? Mari kita makan malam di luar." Tapi kata Leying, "Lain kali saja, aku mau pergi dulu." Terakhirnya Leying memposting jika dia telah menyelesaikan pertandingan tinju. Itu artinya aku pernah menang 1 kali. Sepertinya film ini diangkat dari kisah nyata ya. Dan sepertinya ini adalah orang aslinya. Kalau artis yang memerankan Du Leying bernama asli Jialing. Dia benar-benar latihan selama 6 bulan untuk menurunkan berat badannya. Karena Jialing memang aslinya adalah orang yang gemuk. Jialing juga berperan sebagai sutradara di film ini. Sekian Sobat Movie, terima kasih. Jangan lupa positifkan pikiran dan tubuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.